Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya, selalu baik-baik saja, tidak ada kekurangan apapun, tidak ada rintangan, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, selalu bahagia, selalu penuh dengan senyuman, selalu penuh dengan kegembiraan, serta semoga teman-teman semua selalu semangat ya dalam menjalani hidup ini. Amin. Welcome again to my YouTube channel teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube saya ya. Dan terima kasih sekali teman-teman semua telah mengklik video ini ya. Itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Dan terima kasih sekali teman-teman selalu mendukung saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi informasi terkait dengan buku saya ya teman-teman. Seperti halnya pada video-video sebelumnya, pada kali ini saya akan berbagi terkait dengan buku yang saya tulis. Dan untuk saat ini terkait dengan buku saya yang ke-7 teman-teman. Dan langsung saja ya, untuk judul buku saya yang ke-7 adalah Icebreaker, penyemangat belajar dari membosankan menjadi rileks ya. Jadi ini merupakan buku yang ke-7 terkait dengan Icebreaker teman-teman. Nah, jadi ada beberapa poin nih teman-teman yang akan saya sampaikan terkait dengan buku saya yang ke-7. Untuk yang pertama adalah identitas buku atau data buku, kemudian dedikasi, kemudian ucapan terima kasih, selanjutnya prakata, dan daftar isi, serta yang terakhir adalah inti atau pokok dari buku saya ya teman-teman. Baik, kita lanjut saja terkait dengan identitas buku atau data buku ya. Icebreaker, penyemangat belajar dari membosankan menjadi rileks. Hak cipta dilindungi undang-undang. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Psikologi Corner, Yogyakarta 2019. ISBN 978 623 244 058 6. Cetakan pertama Desember 2019. Selanjutnya adalah dedikasi. Buku ini penulis dedikasikan kepada para pelajar yang selalu berusaha tanpa mengenal putus asa dan kata menyerah dalam meraih mimpi dan cita-cita. Sungguh, semangat dan ketekunan belajar teman-teman semua akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kemajuan dunia pendidikan. Ketika hati merasa lelah dan rasa malas mulai menghampiri, beristirahatlah sejenak. Namun setelah itu, teruslah bangkit kembali karena pada dasarnya, perkembangan dunia ini tergantung di tangan teman-teman semua. Memang bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk tetap haus ilmu pengetahuan, tetapi nikmatilah alurnya. Sebab apabila alur belajar yang nyaman sudah kita rasakan dan dapatkan, kita akan menjadi orang yang haus akan dunia pengetahuan, memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi, serta selalu ingin mendalami ilmu pengetahuan yang belum ditekuni. Marilah kita bersama-sama untuk tidak merasa puas atas apa yang telah kita dapatkan saat ini. Karena sesungguhnya apabila kita telah merasa puas, kita pun akan berhenti untuk terus dan tetap belajar. Padahal dunia pengetahuan dari waktu ke waktu selalu mengalami kemajuan. Ayolah kita sama-sama memperbaiki diri jika memang selama ini proses belajar kita belum maksimal. Kita pun sebaiknya menyadari bahwa dengan belajar, kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan baru saja atau memantapkan pengetahuan yang sudah ada, namun juga dapat mengembangkan kemampuan kita, mengubah cara pandang serta pola pikir kita tentang sesuatu hal, dan juga dapat meningkatkan kepribadian kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Para pelajar Indonesia, mari kita sama-sama terus belajar selama jantung masih berdetak dan kita masih bernafas.
Tidak ada kata terlambat untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Dan tidak ada kata terlambat untuk menjadi generasi penerus bangsa yang terus-menerus belajar demi kemajuan bangsa serta diri sendiri. Nah, itu dia teman-teman terkait dedikasi yang ada di dalam buku saya yang ke-7. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena atas cinta Allah Subhanahu wa taala penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada ibu dan ayah tersayang, Ibu Wiwi dan Bapak Kace, kakak penulis yang paling cantik Teh Ian, dan juga belahan jiwanya Ayanto yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis di dalam setiap detik dunia ini berjalan, serta kedua keponakan penulis yang lucu dan imut, Dejaya dan De Akbar, yang selalu menjadi motivasi penulis agar selalu berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kepada penerbit Anak Hebat Indonesia, penulis ucapkan terima kasih sekali atas semua dorongan, dukungan, dan kesempatan yang selalu diberikan. Penulis sangat menyadari tanpa adanya kesempatan dan juga kepercayaan yang diberikan kepada penulis, buku ini tidak akan pernah ada. Teruntuk semua pelajar di seluruh Indonesia ini, penulis mengucapkan keep moving forward to your dreams and keep studying in order to improve all aspects that exist in this life. This world depends on you. Teruntuk Kak Joshua H. Putra SPSI yang telah memberikan semangat tanpa batas kepada penulis, penulis sampaikan, "Thank you very much for everything that you have done. You are such an incredible person who always inspires people around you and your surroundings. I do really appreciate that." Teruntuk sahabat penulis, Siti Juanah dan Mahmud Syaroni yang selalu menginspirasi penulis, memberikan semangat tanpa kenal waktu, dan juga membantu penulis dalam berbagai hal yang ada di dalam hidup ini. Penulis ingin menyampaikan, "You are my best friend forevermore. Thank whole bunch for all things that you have done for me. You are truly kind people I have met in this world. I couldn't imagine living without you all. I wish all the good things would happen in your life in every single step of your feet." Teruntuk pembaca semua, penulis sangat berharap semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan pembaca semua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan kepercayaan bahwa selama ada keinginan, pasti dunia akan mendukung untuk mewujudkan keinginan tersebut. Itu dia teman-teman untuk ucapan terima kasih. Selanjutnya adalah prakata. Dunia semakin berkembang. Segala aspek kehidupan yang ada di dunia ini pun terus maju. Dunia teknologi dan ilmu pengetahuan semakin melesat jauh, melambung tinggi. Namun, sangat disayangkan penulis melihat, memahami, serta merasakan sendiri bahwa hal tersebut tidak terlalu memberikan semangat yang tinggi dan juga motivasi kepada siswa untuk terus belajar dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Banyak di antara kita yang terlena dengan teknologi yang ada, padahal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu kita semua untuk mendalami ilmu pengetahuan tertentu. Bahkan, penulis menyaksikan di lingkungan penulis sendiri bahwa reaksi teman kepada orang yang rajin, baik rajin membaca buku, rajin masuk sekolah, ataupun selalu bertanya kepada guru atau dosen saat mata pelajaran berlangsung, malah mengolok-olok mereka dengan mengatakan sok pintar, sok rajin, cari perhatian lah, dan sebagainya. Padahal seharusnya kita sama-sama terus belajar. Sebab pada dasarnya
Bangsa dan negara ini tergantung pada generasi muda. Jika generasi mudanya saja malas untuk belajar atau mempelajari sesuatu, lantas bagaimana bisa dirinya menjadi seorang pemimpin negara pada masa depan? Bobroklah negara ini. Kata belajar memang sangat mudah untuk dikatakan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Rasa malas, rasa tidak mampu, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung merupakan beberapa faktor yang biasanya menghalangi kita untuk terus belajar. Penulis menyadari bahwa belajar merupakan sesuatu hal yang sangat perlu untuk selalu dilakukan. Belajar sebenarnya tidak hanya diharuskan bagi para pelajar saja, namun bagi semua orang yang hidup di alam semesta ini. Penulis melihat semangat belajar generasi muda kalah dengan semangatnya para orang tua. Mereka terus belajar meskipun kondisi fisik mereka tidak seperti dulu lagi, meskipun daya ingat mereka tidak setajam saat mereka masih muda. Akan tetapi, semua itu tidak menjadi penghalang bagi para orang tua untuk tetap dan terus belajar. Bahkan, ada juga yang masih berkuliah atau melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi, sedangkan usia mereka sudah menginjak 60 tahun. Sungguh luar biasa, bukan? Buku ini berisi tentang pemahaman dari belajar itu sendiri, kisah-kisah inspiratif para pelajar, metode belajar, dan masih banyak lagi. Penulis sangat berharap hadirnya buku ini dapat memberikan semangat bagi kita semua tentang pentingnya belajar. Sekali lagi, penulis tegaskan memang tidak mudah untuk melakukannya. Namun, jika kita terus membiasakan diri untuk terus belajar, kegiatan belajar pun akan menjadi kebiasaan kita. Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan belajar juga dapat memudahkan kita untuk meraih apa yang kita mimpikan atau apa yang kita cita-citakan. Tanpa belajar, kita tidak akan menjadi orang yang maju. Tanpa belajar, kita tidak akan pernah berkarya. Dan tanpa belajar, kita tidak akan menjadi generasi penerus bangsa yang sukses. Dan tanpa belajar, kita tidak akan menjadi pemimpin dunia. Nah, itulah teman-teman terkait dengan prakata yang ada di dalam buku saya yang ke-7, Icebreaker, penyemangat belajar dari membosankan menjadi rileks. Selanjutnya adalah contents atau daftar isi, yaitu dedikasi, ucapan terima kasih, prakata. Bagian ke-1, belajar itu apa sih? Bagian kedua, metode belajar yang asyik. Bagian ketiga, bahaya SKS. Bagian keempat, dilema belajar. Bagian kelima, survei membuktikan. Bagian keenam, kisah unik para pelajar. Bagian ketujuh, canggihnya belajar masa kini. Bagian ke-8, jalan menuju mimpi. Bagian ke-9, nikmatnya suasana belajar. Daftar pustaka dan diakhiri dengan profil penulis. Baik teman-teman, kita lanjut ke inti atau pokok dari buku saya ya. Seperti biasa, saya akan membacakannya dari cover buku ini ya. Icebreaker. Apakah suasana belajar di sekolah atau kampus terasa membosankan? Apakah materi yang disampaikan oleh pengajar sulit dipahami? Apakah rasa malas sering menghinggapi ketika hendak belajar? Ya, dalam proses belajar di era milenial 4.0 ini, entah itu pelajar menengah pertama, menengah atas, mahasiswa, bahkan orang tua sekalipun pasti tak pernah lepas dari berbagai macam halangan yang acap kali menyebabkan perasaan bimbang, galau, bahkan stres. Selain dari sulitnya memahami materi belajar hingga problem bullying, memilih antara fokus belajar dan berorganisasi di sekolah
seringkali menjadi dilema tersendiri bagi seorang pelajar. Di dalam buku ini, saya yang juga seorang pelajar S2 hendak mengajak pembaca sekalian, terutama pembelajar, untuk meringankan beban dalam belajar. Melalui bahasa yang ringan, buku ini akan membimbing kamu untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Sudah saatnya kita letakkan dahulu buku pelajaran dan gawai kita, kemudian mulailah baca buku ini. Sebab saya telah menyajikan kisah inspiratif, tips dan trik belajar yang menyenangkan, tutorial praktis mengatasi setiap masalah dalam belajar, dan lain-lain. Jika kamu membaca buku ini dengan runtut, niscaya sesulit apapun rintangan dan materi belajar yang akan kamu hadapi dalam proses belajar, pasti bisa langsung kamu atasi dan belajar pun akan semakin rileks dan menyenangkan. Nah, itu dia teman-teman, inti atau pokok dari buku saya yang ke-6 ya teman-teman. Icebreaker, penyemangat belajar dari membosankan menjadi rileks. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian ya untuk berbagi informasi beberapa poin terkait dengan buku saya ya. Semoga video ini ada manfaatnya teman-teman. Dan mohon maaf sekali ya teman-teman apabila dalam sikap, perilaku, perkataan, ucapan ada yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Thank you so much for watching this video, and please don't forget to like, subscribe, comment, and share this video if you think that this video is beneficial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on next video. Bye bye everyone.